Di setiap daerah, mau itu di Sumatera, mau itu di Kalimantan, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Papua, pasti semuanya bergemuruh, pasti semuanya berbondong-bondong buat melihat Pak Presiden Jokowi ini. Saya merasakan sendiri pada saat itu ke Toba di Sumatera Utara. Itu di jalanan masyarakat penuh menyambut kedatangan Pak Jokowi. Ada yang minta foto, ada yang minta tanda tangan, ada yang sampai mau meluk Bapak, ada yang sampai mau nyium kaki Pak Jokowi. Jadi semua bermacam-macam. Saya lihat ada rasa kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi di saat itu. Beliau sama media itu sangat deket banget gitu loh Mas, deket banget. Nggak cuma sama media yang di istana. Beliau kalau media istana karena setiap hari ya ketemu. Beliau itu nggak pelit Mas, nggak pelit ngomong gitu maksud saya sama media. Nggak pelit. Kalau udah ngelihat media rame, padahal udah kita bilang Bapak izin nggak usah doorstop. Nanti mungkin bisa di tempat kedua atau ketiga. Iya, tadinya iya nih Mas, tadinya iya. Iya, nanti aja. Tapi begitu ngeliat teman-teman wartawan banyak, Bapak gitu ya. Itu, Bapak izin nanti saja di tempat yang lain gitu. Tapi kadang-kadang kalau rame gitu Bapak nggak tega ngelihatnya, nggak tega karena teman-teman udah banyak. Udah disamperin aja. Menyesuaikan diri untuk jadi pengawal pribadi Pas Pampres itu, khususnya ngawal Pak Jokowi itu lumayan membutuhkan, karena beda karakter. Anak saya pasukan tempur dari Kopassus dengan Pak Jokowi yang humble dengan masyarakat, ya kita butuh waktu penyesuaian kurang lebih sampai 3-6 bulan. Kebetulan saya pengawal pribadi sepertinya yang paling banyak teguran masalah kasar sama masyarakat, karena kita terbiasa pengamanan, karena di Pas Pampres itu tidak ada kata ulangi. Apabila ada kejadian, kita pasti ya jangan sampai itu terjadi sih. Tapi kita langsung bereaksi. Cuman dengan karakter Pak Jokowi seperti itu, kita harus mencari formula yang paling pas itu. Ya sekarang setelah mungkin 3-6 bulan kita sudah mulai menyesuaikan untuk cara menangani masyarakat. Karena Pas Pampres sekarang dengan karakter Pak Jokowi seperti itu yang bisa dibilang hampir tidak sesuai dengan rundown dari Protis, karena kalau di istana jokesnya itu hanya beliau sama Tuhan aja yang tahu jadwal kegiatan. Yang lain kita menyesuaikan, jadi kita harus lebih siap dan waspada kapanpun dan dimanapun kalau lagi bertugas. Jadi saya melihat hampir tidak pernah beliau hadir dalam acara seremonial peletakan batu pertama. Tapi beliau hampir seluruhnya hadir di saat acara peninjauan maupun acara peresmian. Jadi prinsip kerja beliau ya kerja tuntas, kerja tepat, kerja cepat. Sehingga masing-masing proyek yang beliau datangi itu semuanya pasti akan diberikan deadline. Dan beliau akan secara rutin mengunjunginya. Contoh umpamakan kayak jalan tol. Beberapa kali beliau ninjau, lalu beliau sampaikan nanti selesainya pada saat sekian. Nanti beliau datang lagi secara rutin sampai pada saat waktunya peresmian beliau meresmikan. Dan beliau itu orang yang istilahnya nggak mau yang biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Tiap hari itu harus ada yang baru. Harus ada yang baru. Kayak kalau saya kan di Biro Pers ya Mas, beliau itu tahu. Jangan, kalau gambarnya hanya itu-itu saja beliau akan protes gitu. Pasti ada. Saya aja bingung ya, Pak Jokowi segitu banyak yang dipikirkan. Tapi beliau tuh maksudnya ada aja ide-ide baru gitu loh. Kayak ngambil gambar, juru kamera kan jadi depan. Terus kadang beliau bilang, jangan ambil saya dari depan terus, cari gambar yang lain dari belakang, dari apa, perhatiannya gitu loh. Jadi kita juga udah bisa berinovasi. Jadi beliau itu tidak alergi sama yang
namanya inovasi. Jadi beliau minta inovasi. Jadi nggak mau yang monoton istilahnya, nggak mau yang monoton. Nah pagi-pagi itu ritualnya memang beliau sering ngasih makan rusa. Sampai-sampai rusa itu kalau lihat Pak Jokowi naik golf car, itu ngikutin dari belakang. Sampai ke titik beliau berhenti. Karena rusa itu sudah tahu kalau Pak Jokowi naik golf car, pasti Bapak ngasih makan. Jadi diikuti dari belakang. Walaupun habis makanannya, tetap ngikutin dari belakang. Tetap ngikutin di belakang. Nah kita yang pas pampres, ajudan dan sebagainya, kalau lihat ember itu udah habis makanan rusanya, kita langsung nganterin. Nah, Bapak ngasih lagi. Pasti posisi kan selalu siap siaga. Bahkan rasa ngantuk pun jangan sampai ada gitu ya. Gimana caranya jangan sampai ngantuk kita. Kadang-kadang saya juga baca berita juga sambil sampaikan ke Bapak. Jarang sekali beliau istirahat. Bahkan kalau misalkan di mobil, beliau biasa ngajak menteri, malah ngobrol dengan menteri. Di pesawat, beliau take off, katakan kemana, 30 menit atau sejam, itu pasti beliau ngajak menteri untuk ngobrol. Nah ketika sesampai di hotel, belum jam istirahat, beliau biasa ngajak ngobrol dulu sama menteri. Ya beliau mungkin memiliki kelebihan di situ. Kadang-kadang beliau tidak mau sesuatu hal yang disiapkan, karena kalau disiapkan pasti hasilnya bagus. Jadi dicari misalnya rutenya ke arah utara gitu kan, itu kan udah disiapin tuh, pasti sudah disiapin jalannya bagus apa segala macam. Beliau nggak mau, beliau maunya ya udah ke barat gitu kan. Contoh seperti di Lampung kan, pasti kalau kita kunker itu jalan itu tiba-tiba di aspal atau di apa segala macam. Itu di Lampung contohnya seperti itu kan, begitu turun, ya beliau maunya saya nggak mau lewat situ gitu kan, saya mau lewatnya lewat sana gitu kan, ya sudah. Ya salah satu keunikan beliau ya, berpikir secara out of the box. Menurut saya itu menjadi suatu kekhasan beliau. Nah, ibaratnya kita mau bergerak ke Jakarta, perjalanan ke istana, tiba-tiba Bapak bilang, ayo kita ngecek ke waduk dulu. Saat itu juga langsung belok. Karena kan beliau kan mungkin punya intuisi yang pasti lebih kuat dibanding kita. Punya perasaan, punya feeling yang lebih dalam dibanding kita. Beliau pasti berpikir kan pasti secara nasional, secara rasional yang lebih tajam ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bisa mengalahkan rasa beliau itu. Tugas kita ketika ada perintah itu ya laksanakan, amankan. Nggak pernah mas. Beliau nggak pernah ngeluh sama sekali. Beliau tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau tanpa sedikit pun mengeluh ke siapapun. Wah itu nggak kebayangkan ya, maksudnya di ruang lingkup kerja, belum lagi permasalahan-permasalahan internal, urusan pribadi, itu kan bercampur aduk tuh mas. Kalau saya jadi beliau nggak akan kuat mas untuk posisi saat ini. Saya kebetulan jadi tentara zaman Pak Harto. Saya latihan judo di Kopassus sama Pak Prabowo gitu kan. Dan saya sekarang ngawal Pak Jokowi. Jadi suatu kebanggaan buat saya. Saya lahir di zamannya Pak Harto, dididik sama Pak Prabowo. Sekarang saya ngawal Pak Jokowi. Dan suatu kebanggaan luar biasa bisa bersama Presiden. Dan banyak perubahan yang saya terima setelah saya ngawal beliau, karena saya karakter di Kopassus itu kan sama keluarga juga tidak terlalu open. Intinya kalau perang ya saya udah kayak robot aja. Kalau perang ya perang gitu, keluarga urusan belakangan. Bahkan ya jujur anak saya lahir 2 itu saya nggak ada yang tahu, semuanya itu di tempat mertua gitu kan. Saya nggak begitu ini sama keluarga. Cuman begitu saya ngelihat beliau sama keluarga,
luar biasa ya, sama ibadahnya juga luar biasa. Kalau istri saya bilang, begitu saya ngawal Pak Jokowi, ibadah saya jadi apa? Jadi nambah, terus sama keluarga juga jadi lebih perhatian. Luar biasa lah, karena Pak Jokowi udah saya anggap orang tua saya sendiri. Semenjak saya kehilangan bapak saya tahun 2006, dulu saya kelas 3 SMP ya. Disitulah titik balik saya. Artinya bapak saya yang sangat luar biasa memanjakan saya, memenuhi segala keinginan saya, dan kebetulan saya anak bungsu, anak terakhir. Saya merasakan sendiri ya, apapun yang saya inginkan pasti dipenuhi. Dan semenjak hilang bapak saya itu ya seakan-akan hilang begitu aja. Nah di situ saya mulai membenahi diri. Saya daftar SMA Taruna Nusantara, saya diterima beasiswa, dan ibulah sebagai sosok pengganti bapak. Role model yang saat saya miliki sekarang itu Pak Jokowi, ya menurut saya tidak lain seperti saya anggap sebagai bapak sendiri. Sehingga dalam keseharian saya melaksanakan tugas, saya mendampingi beliau, saya merasakan seperti saya mendampingi bapak sendiri. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi atas 10 tahun pengabdian Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengabdian Bapak yang akan dikenang selamanya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Jokowi. Saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi sudah memimpin negara ini selama 10 tahun, walaupun saya hanya ikut Bapak kurang lebih 5 tahun, hanya periode kedua. Luar biasa, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Joko Widodo. Saya sebagai asisten ajudan Bapak dan sebagai salah satu rakyat Indonesia mau mengucapkan terima kasih Bapak atas 10 tahun pengabdian. Terima kasih Pak Jokowi.